Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alicia Maharani Haryanto dengan NIM 2021-03042. Kali ini saya akan mereview jurnal internasional yang berjudul Model Penilaian Kinerja Rumah Sakit Menggunakan Pendekatan IPOSISI, yang dimana judulnya itu Model Penilaian Kinerja Rumah Sakit Menggunakan Pendekatan IPOSISI atau Input, Process, Output, Control, and Context. Terus jurnalnya itu berasal dari Ethiopian Journal of Health Science. Tahunnya itu tahun 2021. Penulisnya yang pertama ada Roya Malehzadeh, yang kedua ada Gazem Abedi, yang ketiga ada Idris Hasanpur, yang keempat ada Matina Gazemi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyajikan model penilaian kinerja yang komprehensif yang mempertimbangkan dimensi masukan, proses, keluaran, pengendalian, dan konteks secara keseluruhan, serta memberikan konteks untuk menilai kinerja dalam suatu rumah sakit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif berdasarkan wawancara populasi statistik. Pada bagian kualitatif mencakup Profesor Manajemen Layanan Kesehatan, terus ada manajer rumah sakit, ada penilaian akreditasi nasional, dan petugas peningkatan kualitas. Sedangkan populasi statistik bagian kuantitatif mencakup manajemen puncak, menengah, dan operasional rumah sakit. Nah, pada bagian kualitatif, sampel dipilih secara sengaja. Pertama, para ahli diidentifikasi dan kemudian metode pengambilan sampel bola salju diterapkan dengan jumlah wawancara sebanyak 27 kali yang memiliki pengetahuan tentang penilaian kinerja rumah sakit. Mereka diantaranya ialah 5 orang guru besar manajemen pelayanan kesehatan, 3 orang staf manajer Kementerian Kesehatan, 5 orang kepala rumah sakit, 10 orang asesor akreditasi nasional, dan 5 orang pejabat peningkatan mutu rumah sakit. Dengan menggunakan analisis kerangka kinerja, 5 tema utama termasuk input, proses, output, pengendalian, dan konteks, 20 subtema, dan 75 sub-isi di ekstasi untuk penilaian kinerja. Adapun hasil penelitian kuantitatif yang menunjukkan bahwa pengendali internal dan eksternal yang efektif berperan penting dalam kinerja suatu rumah sakit di Ethiopia. Model evaluasi kinerja rumah sakit saat ini memperhatikan outcome pasien, staf, dan komunitas. Indikator kinerja utama rumah sakit juga ditemukan efektif dalam penilaian kinerja. Model evaluasi rumah sakit harus dirancang berdasarkan struktur dan budaya negara tersebut. Dapat dilihat dari nilai C kuadrat sebesar 4689,154 serta derajat kebebasan sebesar 2385 dan rasio C kuadrat terhadap derajat kebebasan model sebesar 1966 yang merupakan nilai yang dapat diterima. Maka diperoleh nilai dari indeks kecocokan CFI, GFI, dan IFI dapat diterima. Tantangan utama dalam evaluasi kinerja rumah sakit diantaranya termasuk kelemahan dalam seleksi dan pelatihan evaluator, kurangnya penguasaan, dan perilaku yang berbeda. Adapun kesimpulannya, yang dimana pentingnya mempertimbangkan semua faktor yang efektif dalam menyediakan layanan kesehatan dengan fokus pada struktur, proses, hasil, pengendalian, dan konteks dalam evaluasi kinerja rumah sakit. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana pengendalian internal dan eksternal yang efektif dapat berkontribusi pada kinerja rumah sakit. Penggunaan model penilaian kinerja dengan pendekatan IPOSISI dapat membantu mengevaluasi rumah sakit dan keluaran yang diperoleh dari penerapan proses ini secara tepat di semua bidang. Area tersebut mencakup layanan yang diberikan rumah sakit seperti kontrol dan konteks atau perspektif tradisional seperti fisik, manusia, keuangan, dan peralatan. Saran dari jurnal ini yang pertama, saran buat penulis, yang dimana memperluas diskusi tentang pengendalian internal dan eksternal yang efektif terhadap kinerja rumah sakit di Ethiopia dengan memberikan contoh konkret
dan rekomendasi untuk meningkatkan pengendalian tersebut. Dan yang kedua, menyajikan lebih banyak detail tentang model penilaian kinerja rumah sakit menggunakan pendekatan e-posisi, termasuk bagaimana model ini dapat diimplementasikan di rumah sakit dan hasil yang diharapkan dari penerapan model tersebut. Terus yang ketiga, sebaiknya rumah sakit menyediakan rekomendasi praktis dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pasien berdasarkan temuan penelitian, seperti pengembangan program pelatihan atau perbaikan proses internal. Sekian dan terima kasih.